Selamat pagi dan selamat hari Minggu, sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Monica Talabesi, yang sebagai pendeta jemaat yang saat ini bertugas di GPIB Jemaat Betania Makassar. Baik sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, di pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami menghampiri kekudusan-Mu, menyatakan syukur hati atas segala penyertaan dan pertolongan Tuhan. Di pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Tuhan agar menguasai seluruh hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, agar kami hanya mendengarkan suara Tuhan, dan dengan hikmat serta tuntunan dari Allah sendiri melalui Roh Kudus-Mu, kami mampu untuk menjadi pelaku firman-Mu di mana saja Engkau mengutus kami dalam tiap kerja, karya, dan pelayanan kami. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengar. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab di saat ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 41 hingga ayatnya yang ke-45, firman Tuhan menyatakan, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hadir sebagai persekutuan umat yang percaya kepada Tuhan bukanlah persoalan yang mudah. Pengikut Kristus atau orang percaya kepada Kristus itu bukan hanya sebatas identitas saja, karena kita tahu bersama bahwa ada tanggung jawab yang harus kita lakukan selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, yaitu bagaimana harus menjalani kehidupan yang tekun, taat, dan setia kepadanya. Bacaan di saat ini memberikan gambaran yang jelas kepada kita tentang bagaimana kehidupan yang dijalani sebagai persekutuan orang-orang yang percaya, yang terjadi dalam konteks jemaat mula-mula, dan hal ini nampak di dalam perilaku kehidupan mereka, sebagaimana yang tertulis di dalam ayatnya yang ke-42 yang memberikan 4 gambaran jelas tentang cara hidup mereka sebagai jemaat yang pertama. Yang pertama, gambaran yang pertama ialah mereka hadir sebagai jemaat yang mau belajar. Sebab hal pertama yang dikatakan ialah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, apa yang diajarkan oleh para rasul itu tidak terlepas dari segala sesuatu yang diajarkan Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Gambaran yang kedua, sebagaimana pada ayat yang ke-42, mereka menjadi jemaat yang bersekutu, dan iman mereka pun semakin bertumbuh di dalam persekutuan. Mereka menjadi umat yang terus-menerus membangun persekutuan yang baik antara satu dengan yang lain tanpa melihat perbedaan yang ada. Dan yang ketiga, ciri hidup sebagai jemaat pertama yaitu mereka berkumpul untuk memecahkan roti. Nah, di sini harus kita pahami makna memecahkan roti, yaitu sebagai peringatan tentang pengorbanan Yesus yang memberikan keselamatan bagi orang percaya.
Sehingga diingatkan juga bagi kita agar kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan Yesus dengan cara hidup kita, dengan sikap hidup kita yang tidak bertumbuh dan tidak menghasilkan buah yang baik. Ciri yang keempat, gambaran yang keempat, yaitu mereka bertekun dalam doa. Sebab mereka tentu menganggap bahwa doa itu merupakan hal yang penting di dalam kehidupan persekutuan. Memang benar sahabat GPIB bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Dan doa merupakan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ini juga yang kita pahami bersama dan jangan kita menganggap sepele kekuatan doa itu. Sebagaimana di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sehingga kita juga diingatkan bahwa sebagai umat Tuhan, jangan kita malas untuk berdoa. Jangan kita berdoa hanya ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan dalam hidup, ketika kita punya pergumulan dalam hidup, tetapi doa itu harus kita ungkapkan setiap waktu, setiap saat, karena di dalam kehidupan kita doa itu sangat penting. Doa dapat memberikan keteduhan bagi jiwa kita, memberikan ketenangan, dan kita dapat memahami sesungguhnya apa yang mau Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita. Nah, sahabat GPIB, keempat ciri jemaat yang pertama ini kemudian menjadi ciri kehidupan orang-orang yang mau belajar dengan tekun dan orang-orang yang mau memberi diri untuk dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga kita tahu bahwa ketika hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, hidup kita berdasarkan kasih Tuhan, dan kasih Tuhan pun nampak di dalam kehidupan kita, maka kita juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang di dalam kehidupan iman kita bertumbuh dengan baik. Ini juga nampak di dalam kehidupan jemaat yang pertama, bahwa kasih Tuhan pun nyata di dalam kehidupan mereka ketika mereka juga menunjukkan sikap yang peduli, sikap yang empati kepada sesama yang berkekurangan. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-45 dikatakan bahwa mereka menjual harta milik mereka untuk dibagikan kepada anggota jemaat lain yang membutuhkan dan dibagikan sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi inti yang mau dikatakan kepada kita bahwa kehidupan sebagai umat Tuhan harus kita jalani dengan sikap yang tekun, sikap yang taat dan setia kepada Tuhan. Tekun tidak hanya untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi tekun juga untuk bertindak dan bersikap dalam menjaga dan memelihara kehidupan persekutuan ini berdasarkan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami sungguh bangga menjadi milik kepunyaan Allah yang tidak pernah berkekurangan cinta dan kasih-Mu, sebab pendampingan Tuhan di dalam kehidupan kami selalu nyata dan sempurna. Kami bersyukur karena kami adalah milik kepunyaan Allah yang paling berharga. Tidak sedetik pun kami lepas dari perlindungan-Mu. Dan hal ini yang membuat kami sungguh menyadari bahwa kasih-Mu terlalu besar di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Firman-Mu yang telah kami renungkan pun mengingatkan kami agar di tengah segala kepelbagaian dan keberagaman hidup, kami harus menjadi saksi Kristus yang senantiasa hidup untuk menyatakan kasih-Mu kepada semua umat manusia. Di saat ini kami berdoa memohon kepada-Mu Tuhan, sertai kami di dalam hidup yang kami jalani di setiap hari, setiap saat, dalam seluruh aktivitas kami, baik kerja kami,
baik usaha kami, baik pelayanan kami masing-masing. Bahkan ketika di hari ini sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami mohon berkati kami Bapa. Anugerahkan senantiasa kepada kami kekuatan. Berikan senantiasa kepada kami kesehatan. Limpahkan kepada kami sukacita dan kebahagiaan. Karena kami tahu segala yang terbaik akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, asalkan kami senantiasa mempertaruhkan dan mempercayakan kehidupan kami kepadamu. Ajarkanlah kami untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Berkat-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami, membuat kami pun dapat menjadi berkat bagi sesama, di mana saja Engkau mengutus kami dalam tiap kerja, karya, dan pelayanan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, dan inilah doa kami kepadamu. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, demikianlah morning call kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.